Arena tinju profesional digelutinya di usia 16 tahun. Namanya mulai dikenal penggemar tinju nasional setelah berhasil meraih juara kelas bulu nasional pada tahun 2000 silam. Setelah The Best Fight tersebut, binaan Sasana Tinju Tugu Muda Semarang ini mulai latihan menjejaki kawasan Asia Pasifik. Keberaniannya membuahkan hasil. Sehingga di tahun yang sama, sabuk juara Pan Asia Boxing Association, PABA, berhasil direbutnya. Berikutnya juara dunia pun menjadi bidikannya. Pada September 2003 di Bali, mantan anak didik Sultan Raming ini dinyatakan berhak menyandang juara dunia interim. Di tengah puncak prestasi, hubungan dengan sang pelatih utama mulai retak. Perbedaan prinsip dan ketidakcocokan memaksa mantan atlet wushu ini untuk mencari pelatih baru. Kini, keperkasaan kembali Chris John buktikan. Lewat pertarungan sengit 12 ronde, pada tanggal 22 April 2005 di Jakarta, Derek Gainer, petinju asal Amerika, harus mengakui keunggulan gaya counter fighter Chris John. Untuk itu, rakyat Indonesia patut bangga padanya. Ya pemirsa, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan putra kebanggaan Indonesia yaitu Chris John. Apa kabar Bung Baik, Chris terima John? kasih. Gimana rasanya kemarin berhasil mempertahankan gelar juara dunia WBA? Iya, dengan penuh ucapan syukur sekali saya sangat gembira dan bahagia bahwa gelar itu masih bisa saya pertahankan. Oke, by the way tadi jubahnya tuh kemana? Kok kayak ketinggalan, ada yang kurang gitu ya, nggak pakai jubah Gitu tadi? ya. Ada kebawa barang-barang sama pelatih saya ya. Oh, Saya kebawa Australia di sana. Kebawa ya. ke Australia Iya. justru ya, waduh. Oke, gimana? Seberapa berat sih sebenarnya pertandingan kemarin? Kalau dibilang ya ini salah satu pertarungan terberat bagi saya ya. Karena memang kita lihat bahwa lawan saya kemarin itu memang mempunyai pengalaman dunia yang lebih baik dari saya Oke, pastinya. kalau nggak Iya. salah Derek Gainer itu dulunya juara Mantan kan? juara dunia Mantan juga. juara Ya, ya? sebelum saya dia juaranya. Iya. Makanya itu dia saya pikir ya mempunyai kualitas sebagai petinju yang cukup baik gitu ya. Oke. Mm-mm. Dan banyak orang yang meragukan sebenarnya kemarin hasil Anda bisa menang gitu kan, karena mengingat belakangan ini Anda terlibat kasus dengan mantan pelatih dan juga manajer Anda Sultan Raming. Iya, Bagaimana betul. Anda menanggapi pernyataan-pernyataan seperti itu? Ya memang kalau dilihat ya dari keadaan saya untuk persiapan kali ini memang ya, pertama memang waktu memang sudah tidak begitu banyak untuk persiapan. Ya, kedua memang saya ada dirundung dengan masalah-masalah dengan manajer lama saya Itu ya. mengganggu nggak sih terhadap mental Ya psikis sedikit Anda? banyak pasti mengganggu, tapi ya itulah kembali lagi ya itu masih berkat Tuhan dan saya berusaha untuk fokus pada pekerjaan saya, pada latihan saya, pada pertandingan saya pada kali ini. Jadi menurut Anda kunci kemenangan Anda kemarin itu yang mana nih? Wah, ya itu ya jadi saya pasti gimana saya berusaha bisa fokus untuk melaksanakan persiapan dan pertandingan. Oke, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai kasus Anda dengan Sultan Raming. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya itulah jadi intinya ya ada saling ketidakpuasan ya antara Terhadap bagi pelatih, hasil? manajer, ya salah satunya seperti itu. Oke. Betul. Lalu ketidakpuasan apa lagi yang terjadi sebenarnya? Sampai akhirnya Anda memutuskan untuk mengganti pelatih Anda gitu? Ya intinya dari situ dulu dan mungkin jadi masalah pribadi juga ya ikut jadi salah satu faktornya gitu. Ya. Menurut Anda tuntutan dari Sultan Raming sendiri terlalu besar nggak sih?
Atau Anda, banyak orang yang bilang bahwa Anda ini juara dunia yang merana, gitu kan? Karena dari sekian hasilnya Anda hanya mendapatkan seperberapanya gitu. Ya itulah memang ya, jadi memang ya untuk sebagai petinju saat ini memang ya itu. Jadi memang penghasilan belum seberapa, tapi ya sudah harus dibagi ini itu ya memang ya itu yang jadi pokok permasalahannya untuk masalah saya itu juga gitu. Jadi uang juga jadi masalah ya. Dari sekian 850 juta Anda cuma kebagiannya 300 kalau tidak salah. Itu apa sudah ada perjanjian sebelumnya memang hasilnya dibagi 50-50 gitu? Untuk kali ini maksudnya? Untuk yang sebelum-sebelumnya dan kalau kali ini. sebelum-sebelumnya ya itulah. Jadi kan memang ada lah ya. Saat itu ada kontrak antara saya dan dia. Ya ada itu, jadi harus 50-50 gitu. Dan waktu itu Anda tidak keberatan? Bukan tidak keberatan ya, saya keberatan, cuma ya sulit waktu itu dibicarakan karena posisi saya waktu itu ya boleh dibilang seperti terdesak juga gitu. Oke, jadi Anda merasa dulu sepertinya Sultan Rambing ini yang membuat Anda sampai sebesar sekarang gitu, terus jadi kayak semacam balas jasa atau balas budi, jadi tidak enak akhirnya. Makanya itu jadi ada ketidakpuasan ya antara saya dan beliau gitu. Akhirnya dipikirkan untuk itu. Sebenarnya perinciannya gimana sih? Gimana? Perinciannya seperti apa? Sebetulnya aturannya sendiri kan ya memang pasti gimana akan untuk lebih besar si petinjunya daripada si manajer dan pelatih kan, itu di mana-mana seperti itu kan. Karena, jadi merasa dieksploitasi dong iya, Anda yang harus bertarung nyawa. Nah itulah, jadi kan sepertinya kalau dilihat logisnya aja kan sebagai petinju kita kan maksudnya risiko dan taruhan kita kan lebih besar ya. Jadi sebagai petinju ya kita harus ya siap-siap untuk ya bisa aja terjadi kecelakaan, cedera, bahkan kematian kan, itu risiko yang akan diderita petinju dan mengingat itu tidak akan kasus ya, ada betul, dan itu tidak akan dialami oleh pelatih dan manajer gitu ya. Jadi saya pikir wajar dan itu sudah tertulis di aturan di KTI sendiri bahwa pembagian pasti lebih besar untuk atletnya gitu. Sampai di aturan KTI bisa sebesar 70-30% gitu, 70% untuk petinju dan 30% untuk si pelatih atau manajer gitu. Oke, kalau dulu sepertinya Anda tidak berkeberatan gitu kan? Dulu masih belum seperti itu. Masih gitu. belum justru. Dulu jadi seperti apa? Dulu masih lumayan lah, saya dapat 65%. Oke. Dapat 35%. Sejak kapan berarti jadi 50-50? Ya itu ya terakhir aja mungkin ya sudah mengingat penghasilan sudah hadiahnya besar gitu ya. Mungkin dan tidak di situ aja bahwa potongan 50-50 itu termasuk juga mungkin ada bonus-bonus ya, kecuali dari bonus dari Bank Buana waktu itu. Itu tidak dibagi. Tapi ada bonus-bonus dari luar itu juga harus disamakan 50-50, ada hasil dari luar harus 50-50 gitu. Sepertinya ya itu salah satu yang membuat ya terjadi ketidakcocokan itulah. Oke, lalu gimana kalau misalnya ternyata mantan manajer dan pelatih Anda itu tetap ngotot gitu untuk mendapatkan berapa permintaannya, sekitar 400 gitu ya? Ya, gimana ya, sebenarnya kita kan bagi pribadi saya sendiri, saya sudah menunjukkan niat baik saya bahwa oke lah, untuk ini saya akan seperti membayar ganti rugi untuk beliau. Tapi menurut kemampuan saya ya, jadi sama-sama ya waktu itu sudah dibicarakan di KTI. Ya, jadi waktu itu deal 150 bahwa saya harus itu bayar awalnya, dia. Sebagai panjer mungkin ya? Enggak, ya pokoknya itu aja, saya memberikan itu aja, dan itu ya menurut saya itu ya kemampuan saya untuk bayar beliau gitu. Jadi setidaknya saya sudah menunjukkan niat baik saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik gitu ya. Nyatanya beliau tidak puas dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Besok baru kita bicarakan lagi. Oh, baru mau bicarakan lagi. Lalu apa kira-kira usaha yang ingin Anda lakukan supaya bisa keluar dari situasi sulit seperti ini? Ya intinya saya menginginkan bahwa bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, dengan jalan damai aja. Kalau memang itu bisa dicapai ya. Tapi kalaupun enggak ya saya tinggal terima aja apa tindakan beliau terhadap saya nanti. Terima aja? Ya maksudnya bukan terima aja, apa keinginan dia untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraannya. Boleh silakan untuk minum dulu. Silakan Mas. Chris John, wah gila banget tuh orang tuh. Top. Dia sebagai pengganti Elias Pikal, setelah Pikal di masa era sesudah masa era Elias Pikal itu dia cukup berprestasi.
Menurut saya dia itu cukup oke sebagai petinju yang handal ya dari Indonesia, dan dia kayaknya akan membawa nama Indonesia lebih ke go internasional gitu loh. Jadi dia juga kayaknya dibilang penyerang ya, bukan punya inisiatif sendiri untuk nyerang. Jadi dia nggak nunggu lawan untuk nyerang diri dia gitu. Jadi dia terus aja nyerang. Dan itu merupakan satu poin tersendiri bagi dia sebagai petinju yang akan go internasional. Saya memang sebetulnya seneng ya, karena dia satu-satunya juara dunia ya dari Indonesia. Cuma yang kurang seneng seperti kesannya lupa kacang akan kulit aja ya, itu ya, dengan melupakan Pak Sultan Rambing itu. Ya itu aja mungkin pendapat saya. Cukup bagus, cuman sepertinya belum ada peningkatan ya di apa sih namanya, kemampuan pukulannya itu belum cukup mantap, cuman stamina saya lihat cukup bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.